Baik, sebelum kita kembali berbincang dengan keluarga korban, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dan rekan kami juga akan mengabarkan Kayak apa situasi sih TKP? penembakan mungkin malam hari itu ya. Sudah ada Christopher Immanuel, selamat pagi Christo. Ya, selamat pagi Rati, Arif, dan pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari lokasi TKP penembakan yang terjadi pada hari Kamis dini hari lalu di wilayah Cengkareng, tepatnya di RM Cafe. Saat ini kami mengabarkan di lokasi terjadinya penembakan, di mana saat ini untuk lokasi penembakan di RM Cafe Cengkareng ini sudah dipasangi oleh garis polisi, di mana tidak boleh ada lagi warga yang melintas atau memasuki wilayah di sekitar RM Cafe, di mana hanya pihak otoritas atau pihak yang berwajib yang boleh masuk ke wilayah atau area di RM Cafe ini untuk melakukan olah TKP, di mana kemarin juga sudah sempat dilakukan olah TKP di lokasi di RM Cafe ini, di mana saat ini juga sudah tidak ada lagi warga atau mobil atau motor yang boleh diparkirkan di area halaman RM Cafe Cengkareng, Jakarta Barat ini. Di mana pada saat hari Kamis lalu, tanggal 25 Februari, sekitar pukul 4 dini hari, terjadi penembakan oleh pelaku oknum polisi berinisial CS yang berpangkat Bribka di RM Cafe ini, dengan kronologis yang telah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangan persnya kemarin, di mana pada pukul 2 dini hari tersangka CS mendatangi TKP, kemudian pada pukul 4 terjadi perdebatan antara CS dengan pegawai RM Cafe yang diduga mengenai dengan bil pembayaran dari tersangka CS ini, yang kemudian mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Dan 3 orang meninggal di lokasi, dengan salah satunya adalah anggota TNI Angkatan Darat, serta 1 orang lainnya masih dirawat di RS Polri Kramat Jati. Dan saat ini oknum polisi berpangkat Bribka CS telah ditetapkan sebagai tersangka, dan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Paldi Imran telah meminta maaf kepada Pangdam Jaya dan telah melakukan komunikasi dengan Pangdam Jaya serta Pangkostrat selaku atasan dari korban yang meninggal di RM Cafe. Dan tersangka CS terancam dengan pasal 338 KUHP, yaitu pasal pembunuhan, dan terancam diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Untuk sementara demikian, Rati, Arif, kembali ke Anda di studio. Kalau bantu kami untuk melihat seperti apa sih fisik ya, detail dari RM Cafe ini. Dan kan kalau kita ketahui kan kejadiannya kan menjelang subuh ya, jam 4 lewat jam 4 lebih begitu. Apakah memang ini fix masih beroperasi atau memang masih ada masyarakat yang berkunjung ke sana padahal sudah tutup? Seperti apa sih cerita dari warga di sekitar RM Cafe, Christo, yang Anda bisa serap informasinya? Ya, kalau dari keterangan yang didapatkan dari warga, memang RM Cafe ini sudah beberapa kali ditegur begitu oleh Satpol PP setempat, karena memang berdasarkan peraturan PPKM Mikro, memang sebetulnya untuk jam operasi restoran atau kafe memang hanya diperbolehkan hingga pukul 8 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Namun memang pada saat terjadinya kejadian, memang ini terjadi pada dini hari ya, pukul 2, serta penembakannya terjadi pada pukul 4 dini hari. Dan memang sudah beberapa kali tegur, namun dari pihak RM Cafe sendiri masih membandel dan masih terus melakukan operasi, bahkan ketika sudah ditegur 2 kali, tepatnya pada bulan Oktober kemarin. Dan memang untuk di lokasi dari RM Cafe sendiri sebetulnya tepat di sebelah Jalan Raya Jakarta Outer Ring Road di Cengkareng lokasinya. Jadi ini memang sangat mudah ditemukan atau diakses begitu oleh kendaraan ataupun masyarakat. Namun memang untuk waktu operasional RM Cafe ini yang masih sebetulnya terbilang melanggar dari peraturan PPKM Mikro. Dan memang untuk dari pihak pengelola RM Cafe sendiri nantinya juga akan mendapat sanksi jika nantinya memang setelah dilakukan penyelidikan terdapat kesalahan atau memang melanggar aturan dari PPKM tersebut. Christo, adakah mungkin Anda sempat berbincang dengan warga sekitar yang melihat kejadian, dalam arti kan tadi Anda mengatakan ini sebenarnya bersampingan dengan jalan raya dan melihat pukul 4, hampir pukul 5 begitu ya, mungkin warga juga sudah ada beraktivitas di sana. Ya Rati, pagi ini tadi kami sudah mencoba berbincang dengan warga, namun memang belum ada warga yang pada saat kejadian pada hari Kamis kemarin pada pukul 4 dini hari yang memang masih melintas di lokasi, dan kemudian pagi ini juga kembali melintas di lokasi, karena memang ini kejadian ini atau RM Cafe ini lokasinya persis dekat dengan pangkalan ojek. Namun dengan
walaupun meskipun dekat dengan pangkalan ojek, namun pangkalan ojek tersebut tadi kami sudah melakukan atau mencoba berbincang, namun mereka atau para pengendara ojek tersebut tidak mengetahui begitu untuk mengenai kronologis persis kejadian yang terjadi Kamis dini hari lalu. Apakah warga termasuk juga pangkalan ojek yang Anda mintai keterangan juga menceritakan kepada Anda, kenapa sih kafe ini kok sering ditegur tapi masih tetap beroperasi? Ada siapakah atau mungkin kenapakah bisa tetap beroperasi meskipun sudah melanggar aturan PPKM Mikro? Ya Arif, memang untuk dari RM Cafe sendiri memang sudah beberapa kali dilakukan teguran oleh Satpol PP setempat karena memang sering melanggar aturan dari PPKM Mikro. Namun memang dari warga ataupun para pengendara ojek yang ada di sekitar lokasi ini memang juga tidak mengetahui kenapa lokasi atau RM Cafe ini masih terus melakukan jam buka operasional usahanya melebihi aturan dari PPKM Mikro, yaitu pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan memang sudah dilakukan beberapa kali peneguran namun masih terus membandel dengan melakukan jam buka operasional yang melebihi dari ketentuan PPKM Mikro. Baik. Arif. Christopher Emmanuel, terima kasih laporan langsung Anda dari Cengkareng, Jakarta Barat. Dan sudah tersambung juga melalui telepon ada Pak Marupa Rumarhobo, ini selaku mertua dari almarhum Doran Manik, petugas kasir yang ikut menjadi korban meninggal dunia. Selamat pagi Pak Marupa. Pak Marupa, selamat pagi. Baik, Ya, Mas. Sambil menunggu sambungan, saya ingin kembali ke Pak Yoga. Pak Yoga masih bersama kami, Pak Yoga. Ya. Oke, Pak Yoga, tadi ada semacam catatan, saya meng-highlight-nya cukup keras ya, yang disampaikan oleh IPW begitu, bicara soal pengawasan Pak Yoga. Pengalaman Anda yang pernah berkarir cukup lama di internal kepolisian, lalu juga adanya himbauan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran oleh Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo ya, Kadif Propam Polri, bahwa tidak boleh menenggak minuman keras dan juga ke tempat hiburan malam. Ya, pertama ya saya ingin mengulang lagi, mari kami mendukung tindakan tegas dari Pak Kapolda dan tim ya, dengan jajaran atas terjadinya peristiwa ini, yaitu tindakan terutama terhadap pelaku ya. Kemudian tindakan-tindakan lain ya baik tindakan secara empati tentu sampaikan kepada keluarga, hal-hal yang perlu dilakukan dari sisi kemanusiaan. Kemudian ke depan tentunya kita bisa pahami bahwa terhadap oknum yang kepolisian yang seyogianya harus menjadi tauladan bagi masyarakat ini, memang dia bisa menerima sanksi yang diperberat, ya. Paling tidak dia akan secara kumulatif, dia kena hukuman pidana, hukuman disiplin, hukuman kode etik. Itu tadi sudah dijelaskan sepintas oleh Pak Fadil, ya. Kemudian yang kedua, ya tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Neta, ya sebetulnya bukan 4 peristiwa yang sejak Pak Kapolri ini, itu peristiwa penembakan itu masih terjadi pada periode yang sebelumnya ya. Penembakan yang di Laskar itu ya terjadi yang sebelumnya. Perlu kita pilah-pilah ya bahwa kita ikuti gerakan Pak Sigit sejak dilantik itu. Beliau dalam kunjungan tatap muka di beberapa tempat itu indikasinya sudah menunjukkan ke arah mana kiblat yang harus diperhatikan oleh para personil Polri ya, di mana beliau selalu selingi memberikan reward kepada anggota-anggota yang secara pelaksanaan tugas itu melakukan hal-hal positif bagi masyarakat maupun bagi kesatuan Polri, seperti memberikan reward kepada yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan dan sebagainya itu ya. Memang tadi yang ditekankan oleh Pak Neta itu benar ya, bahwa fungsi pengawasan ini sebuah hal yang memang harus bekerja efektif. Kami yang pernah berdinas di kepolisian, tugas-tugas pengawasan ini justru memang merupakan tugas yang sangat berat bagi pemangku tugas-tugas jabatan level kemendan ya, mulai dari Kapolsek sampai kepada level yang lebih atas. Ya. Nah, di sini pengawasan itu mulai dari produk-produk tertulis seperti
aturan-aturan, kode etik, disiplin dan sebagainya yang cukup mengikat, dan pengarahan-pengarahan maupun penegasan-penegasan yang disampaikan oleh pimpinan berjenjang ya di dalam kesatuan itu tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Bahkan fungsi yang melekat melakukan pengawasan itu seperti fungsi propam, mulai dari tingkat polsek sampai ke atas itu juga tidak berhenti-berhenti melakukan fungsi, peran dan fungsinya. Nah, ini kejadian kalau kita lihat dari kasuistis ini, itu peristiwa terjadi di luar jam normal ya. Ya. Apalagi ini kan kita tahu situasi COVID ya. Situasi COVID terkait dengan beroperasinya tempat hiburan sampai dengan subuh seperti itu. Tentu ini sudah ada aturan kan Pak ya? Iya sudah. Ya kita ketahui bahwa aturan-aturan perizinan itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang juga memiliki fungsi-fungsi pengawasan. Nah, keberadaan anggota Polri kan seharusnya kan mengingatkan, menghimbau gitu ya untuk tertib Ya, dengan betul. aturan, bukannya justru malah Melanggar aturan. Begitu. Mestinya demikian Pak. Ya, itu yang justru ya kita sayangkan, ini yang kita kecewa juga pada oknum ini ya. Oke. Kemudian tadi sudah diuraikan bahwa pengawasan ini mungkin luput ya, Ya. dari sisi pengawasan petugas sehingga terjadi hal seperti itu. Nah, ini tentu merupakan sisi tersendiri yang juga nanti semuanya akan dipolasi pasti. Mengapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kita fokus sekarang kepada mengawalkan tindakan lanjutan daripada kasusnya. Tentu kita dukung tindakan Kapolda Metro, dan mari kita semua dukung, beri masukan hal yang barangkali perlu melengkapi apa yang dilakukan oleh tim Polda Metro. Ya. Kemudian ke depan tentu proses pembinaan dalam rangka fungsi pengawasan personil Polri di lapangan. Ya. Kita mengenal di dalam konteks dunia kepolisian itu ada good cop, bad cop gitu ya. Jadi sesuai juga dengan yang dilakukan oleh pimpinan. Ketika anggotanya melakukan prestasi, dia berikan reward. Ketika melakukan hal yang mencederai, dia lakukan punishment ya. Ini yang hal yang mencoreng citra pihak kepolisian etika kepolisian seperti ini tentu ya juga harus menjadi perhatian begitu ya. Melihat Baik, Pak Yoga. Terima kasih kepada dukungan masyarakat yang telah menaruh perhatian begitu besar ya, karena ini memang suka tidak suka peristiwa ini terjadi dan harus menjadi bahan evaluasi kita bersama. Terima kasih. Baik, Pak Yoga, nanti tanggapan dari Bang Neta seperti apa? Kita harus jeda dulu ya, Bu ya. Kita juga akan berbincang dengan keluarga korban yang ini mertua dari Doran Manik ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, saya ke Bang Neta lagi. Bang Neta, tadi kita dengar laporan dari Christopher Emmanuel, reporter kami yang ada di Cafe RM. Sudah sering ditegur kafe ini. Tadi Anda juga mengatakan di awal kita punya aturan loh nih pandemi COVID, ya kan? Tapi kok seakan-akan kayaknya kuat sekali ya ini bisa tetap beroperasi. Kurang tegaskah Satpol PP yang menegur? Atau karena ada yang memang diketahui di dalam ini, ya kita ketahui ya bersama ya, meskipun kita juga duga cita kita kedepankan oknum TNI-nya yang bekerja juga di situ. Saya kira, koreksi saya kalau misalnya saya salah, bekerja itu. Koreksi. Ya, yang jelas kan kepala keamanan kafe itu bisa dipastikan? Iya, kan udah diakui. Oke. Diakui ya, dia sebagai kepala keamanan di kafe itu. Jadi saya kira kenapa dia bisa bebas dan nekat tetap buka sampai pagi? Tentu ada sesuatu yang dia berikan ke banyak oknum, bukan satu institusi. Nah, kenapa kok Satpol PP tidak tegas sementara tempat lain kurang tegas meskipun sudah menegur. Menegur aja tidak cukup kalau orangnya masih bandel buka, ya kan? Berarti ada sesuatu gitu ya. Di banyak tempat kan Satpol PP itu mengenakan denda. Bakal ada salah satu hotel itu gitu. Disegel gitu ya. Kopi shopnya disegel, didenda. Nah, ini kenapa tidak dilakukan? Ya kan, tidak disegel, tidak ini, malah ditegur. Jadi KP ini bukan bukan satu-satunya di Jakarta yang buka sampai pagi. Banyak kafe-kafe, bahkan warung-warung tenda
itu beberapa di antaranya cerita ke kita. Saya bilang kenapa kok sampai malam? Kan aturannya kan sampai jam segini. Sampai jam 9. 9, jam 11 ya sekarang ya. Dia bilang kita tidak mengasih duit ke oknum-oknum itu, tapi mengasih makanan 15 piring untuk 15 orang. Itu kelas tenda saja. Itu kelas tenda, sehingga mereka bisa beroperasi gitu. Jadi yang hal-hal seperti inilah membuat ketentuan yang sudah bagus itu ditabrak. Ketika ada kejadian ini, tadi malam itu udah banyak yang tutup kafe-kafe yang tadi sampai pagi, karena mereka tahu diri juga, dihimbau juga sama. Apakah mengingatkan harus ada korban nyawa? Kan tidak seharusnya. Seharusnya tidak. Makanya tadi peraturan di kita itu mau di polisi, di Pemda itu sudah sangat bagus, ideal, sangat tegas. Tapi implementasinya itu tidak jelas. Karena ada sesuatu yang didapatkan. Itu yang menjadi bargaining antara pemilik kafe dengan aparatur. Baik, itu menjadi perhatian juga ya. Tapi meskipun itu oknum ya Pak Neta, saya perlu tegaskan. Oh ya, oknum. Bukan lembaga loh Iya, Pak Neta. sebab itulah saya kira tidak hanya cukup polisi yang dikecam dalam hal ini, dalam ini Polda Metro, Wali Kota Jakarta Barat, Kepala Satpol PP, saya kira harus dicopot dari jabatannya. Dia bertanggung jawab di situ. Kapolres. Kenapa ada kafe buka sampai? Iya, padahal kalau misalnya disegel tidak beroperasi, tentu kan kita bisa menghindari hal-hal seperti demikian terjadi. Iya, baik. Oke. Kita juga akan langsung berbincang dengan mertua dari korban. Ini ada Marupa Rumah Horbo, mertua Doran Mari. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pak Marupa, sebelumnya kami turut berbela sungkawa atas kehilangan menantu Anda. Pak Marupa. Iya. Pak, maaf sebelumnya boleh kami minta tolong Pak dikecilkan suara televisinya Anda yang ada di sana mungkin Pak, mohon izin. Kecilin katanya. Iya, udah dikecilin. Iya. Pak Marupa, kita turut berduka cita begitu Pak. Kalau melihat kejadian ini pertama kali Anda mengetahui menantu Anda menjadi korban, itu kapan? Terus apakah sudah mengetahui kronologi detailnya juga Pak Marupa? Kalau mengetahui secara detailnya, saya tidak mengetahui. Cuma peristiwa ini saya habis jalan pagi, kira-kira kurang lebih jam 9.30 baru saya terima telepon dari saudara. Jadi korban ini menikah dengan putri Anda, betul Pak? Putri abang kandung saya. Putri abang kandung. Bapak sempat melihat jasad jenazah korban? Kemarin setelah dia dipakein baju, kebetulan bagi adat kami orang Batak itu biasanya kalau mayat seperti ini akan dibikin ulos. Pada waktu itulah saya melihat. Oke, artinya Bapak juga sempat melihatkah luka yang dialami oleh almarhum? Justru itu saya juga bingung Pak. Kenapa saya menanyakan pada saat itu kepada anggota polisi, di mana sebenarnya bagian dari tubuh mantu saya ini yang tertembak, tapi mereka nggak mau ngasih tahu. Jadi tidak terlihat bekasnya begitu Pak ya? Nggak terlihat. Pak, ini mantu tugasnya apa Pak di Cafe RM ini Pak? Kalau mantu saya ini katanya sebagai kasir Pak. Kasir. Tapi ikut terlibat percekcokan pada malam itu Pak, pada dini hari itu? Ya itu tadi yang saya bilang, kalau menurut cerita, saya hanya menceritakan cerita Pak ya. Iya silakan. Kan kejadian itu katanya mungkin dia minta uang untuk bayar minuman orang ini. Itu katanya awalnya, tapi saya kan nggak bisa sebagai saksi dan saya tidak bisa menambah-nambah cerita atau berita yang tidak saya mengerti. Sudah berapa lama bekerja di RM Pak? Kalau dia bekerja di situ kurang lebih 6 bulan Pak. 6 bulan. Sebelumnya Pak? Iya. Sebelumnya dia kerjanya itu online Pak. Online. Sudah berkeluarga, ada berapa putra Pak? Putri? Jadi mantu saya ini punya anak, ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan anak yang laki-laki umur antara 10 sampai 11,
dan dia duduk di bangku SD kelas 5. Dan yang nomor dua umur 9 tahun, kelas 3 SD. Dan yang putri yang paling bontot dia masih umur 2 tahun, Pak. Pak Marupa, menantu Anda bekerja sudah 6 bulan begitu ya. Yang Anda ketahui apakah memang pola kerjanya dia sampai juga mungkin dini hari, pukul 5, pukul 4 begitu? Iya, Pak. Nah, jadi kalau masalah pekerjaan dia, sebenarnya awal kejadian ini kan biasanya dia pulang jam 5, tapi kok sampai jam 7 nggak pulang. Sampai jam 8 ditunggu nggak pulang. Akhirnya anak saya itu istrinya pergi ke tempat dia kerja. Disitulah ketahuannya kejadian ini. Apakah sudah berkomunikasi dengan atau bertemu dengan keluarga korban lainnya, Pak? Kita waktu kemarin sudah bertemu dan kebetulan kita yang bawa dari Rumah Sakit Polri ke rumah duka ini, Darmais, dan tadi malam kurang lebih jam 11 udah kita berangkatkan menuju Lampung. Oh, rencana dimakamkan di mana, Pak? Di Lampung. Jadi rencana kita ini mau pergi kita menuju Lampung karena pemakamannya itu hari Sabtu, Pak. Oke. Pak, terakhir mungkin, kasus ini sudah diungkap secara terang benderang oleh Kapolda Metro Jaya, tersangka sudah ditetapkan, ancaman hukuman pun juga sudah disampaikan oleh Kapolda. Apa pesan yang bisa disampaikan oleh pihak keluarga dari korban, Pak Marupa? Terima kasih, Pak. Kalau masalah pesan yang saya sampaikan, saya rasa pesan itu juga belum tentu didengar. Tapi saya kebetulan sebagai anggota TNI juga, ya, dan saya memang sudah pensiun. Saya dari Pamen TNI Angkatan Udara yang bekerja di bidang psikologi. Kalau di kami itu biasanya akan diadakan setiap 6 bulan sekali seleksi bagi pemegang senjata. Jadi terjadi pun ini saya rasa mungkin mereka tidak dilaksanakan seperti itu, saya kurang tahu. Jadi kalau dibilang tadi yang saya dengar wawancara di TV ini perlu ada pengawasan. Bagaimana, Pak, mengawasi orang? Kalau namanya orang paling kan rambut sama hitam, tapi kalau pikirannya berbeda, Pak. Ya. Jadi maksud saya kalau bisa yang melakukan itu ya mohon dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan ini mantu saya ini, Pak, permintaan saya ini kan sebagai tumpuan keluarga, Pak. Ya. Jadi anaknya masih kecil-kecil. Ya kami juga mengharapkan bagaimana caranya supaya anak-anaknya ini bisa sekolah dan dibantu apa mungkin dari dana polisi, karena yang menembak adalah polisi. Itu permintaan kami, Pak. Jadi ada bantuan juga begitu ya? Baik, Pak Marupa Rumahwabu, terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Pesan Anda sudah cukup terang benderang juga disampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan lebih lanjut juga dari unsur kepolisian. Salam kami buat keluarga, duka cita kami mendalam untuk keluarga, Pak Marupa. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baneta Espani, terima kasih juga atas waktu Anda hadir di studio kami. Dan juga Pak Ketut Untung Yogana juga terima kasih, Pak, atas masukan atau pesan juga yang Anda sampaikan sebagai senior dari institusi Polri.